Di dalam Alkitab, Tuhan melarang bangsa Israel menyembah Allah lain karena Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang percaya, kita bisa saja mengaku bahwa Kristus adalah segala-galanya. Tetapi dalam hati kita masih menyimpan berbagai macam berhala. Ini menunjukkan bahwa Kristus saja tidak cukup bagi kita. Kristus hanya menjadi salah satu, bukan nomor satu, apalagi satu-satunya. Untuk mendeteksi berhala tertentu dalam hati kita, diperlukan sebuah kewaspadaan. Mari kita amati keberadaan berhala dalam hidup kita dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada diri kita sendiri. Apa yang menjadi dasar bagi identitas keberhargaan, keamanan, dan pengharapan dalam hidup kita? Dalam diri setiap manusia selalu ada pencarian terhadap keberhargaan dan kepastian. Allah memang menciptakan manusia seperti itu. Manusia imago Dei dalam Adam pada penciptaan sebagian hilang akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Pencarian ini hanya dapat dipuaskan ketika seseorang menemukan Allah. Sayangnya, banyak orang berusaha mengisi kekosongan dalam hatinya dalam hal-hal lain di luar Allah. Inilah yang disebut sebagai berhala. Ketika kita baru merasa aman di hari tua, apabila kita memiliki deposito yang banyak, maka kita telah menjadikan harta sebagai berhala. Ketika kita baru merasa diri berharga, apabila terlihat keren dan diterima banyak orang, maka kita telah menjadikan penampilan dan penerimaan sebagai berhala. Apa yang selama ini mendefinisikan diri kita? Apa yang selama ini membuat kita merasa berharga? Apa yang selama ini membuat kita tenang dan bersemangat menjalani hari esok? Apa yang paling kita perjuangkan selama ini? Jika jawaban kita lain dari Allah atas semua pertanyaan di atas, maka itulah berhala kita. Seseorang yang sangat mudah marah ketika dianggap tidak mampu melakukan atau mencapai sesuatu, kemungkinan memiliki berhala pencapaian. Seandainya setiap hal dalam hidup kita diambil satu persatu dari kita, apa yang akan kita pertahankan? Pilihan seseorang pasti merujuk pada hal-hal yang terpenting dalam kehidupannya. Dia tidak ingin kehilangan apa yang berharga. Sebaliknya, dia dengan mudah melepaskan hal-hal lain yang selama ini dia pandang tidak terlalu penting. Orang yang bebas dari berhala pasti siap kehilangan sesuatu dan hanya memilih Allah saja. Setelah melewati pergumulan yang berat, Asaf dalam Mazmur 73 ayat 25 hingga 26 akhirnya mampu berkata, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Saudara, bagaimana dengan kita? Dengan menyingkirkan setiap berhala dalam kehidupan kita, itu artinya kita hidup tidak mendua hati di hadapan Tuhan. Amin.